Halo semuanya, selamat datang di Weekly Workshop Backend. Jadi, di sesi 4 ini, kita bakal belajar mengenai Node.js, Express.js, dan Postman. Node.js itu sendiri adalah suatu tools yang memungkinkan kita agar kode JavaScript dapat dieksekusi di luar dari browser. Untuk sintaks-sintaksnya itu sebenarnya sama kayak JavaScript umumnya, cuman ada beberapa tambahan nih di dalam Node.js. Nah, di Node.js itu sendiri ada beberapa core module. Ada contohnya nih, ada FS. FS itu biasanya dipakai untuk melakukan, contohnya, untuk read file, write file, dan berbagai hal yang melakukan proses ke file system gitu. Nah, Express.js itu apa sih? Jadi Express.js itu framework yang bakal kita gunain nih sepanjang weekly workshop kita untuk membuat suatu web aplikasi. Jadi di sini kita bakal mudahin Express.js. Sebenarnya ada juga alternatif, cuman yang paling populer itu adalah Express.js. Tuh. Nah, ini beberapa uh, course outline kita ke depannya. Ada request, response, ada routing, ada parsing, request data gitulah. Nah, ada Postman. Postman ini apa sih? Jadi Postman itu tools yang bakal kita pakai untuk melakukan testing ke uh, web API kita yang bakal kita buat nantinya. Gitu. Nah, ini bakal ada intronya, bakal saya jelasin sedikit gimana cara pakainya, terus kemudian kita bakal coba untuk membuat request untuk melakukan testing ke API kita. Tuh. Nah, lanjut langsung aja, langsung kita code-codean. Nah, kalian buka aja suatu folder, kalian buat folder baru, namanya buat aja Learn Express. Nah, kalian masuk aja, kalian klik kanan di dalam folder tersebut. Kalau kalian lihat, ada namanya Open with Code. Kalau kalian centang di installer pertama, kalian bisa pakai ini. Tuh. Nah, semisalnya kalian nggak bisa, ada juga cara kedua nih. Cara kedua ada bisa pakai command prompt. Tapi sebelumnya, kalian harus masuk ke dalam foldernya dulu. Gitu. Kalau misalnya mau langsung, kalian bisa ketik aja di Windows ini. CMD gitu. Kalian enter, ntar kebuka kayak gini. Nah, di sini kalian bisa code, spasi, titik. Nah, cara ketiga ada juga, kalian bisa buka Visual Studio Code kalian, kemudian kalian pilih aja di dalam file, open folder. Nah, kalian klik 2 kali dan select folder aja gitu. Itu sama aja, tinggal kalian pilih aja yang mana yang enak. Nah, kalau udah, kita tinggal buat aja satu namanya app.js. Nah, kemudian paling saya buka terminal aja biar enak. Nah, kalau kita mau gunain si Express tadi, kita perlu installnya dulu. Nah, salah satu caranya kita bisa install melalui npm. Nah, untuk menggunakan npm, kita perlu inisialisasinya dulu dengan menggunakan npm init enter. Nah, dia bakal muncul beberapa pilihan. Yang pertama package name, ada version, dan lainnya gitu. Ini kalian enter aja sampai selesai. Kalian yes. Nah, kalau udah, dia bakal muncul package JSON-nya. Package JSON ini apa? Ini yang tadi kita isi di atas-atas itu, ada name, version, segala macam. Nah, kalau kalian lihat, tadi sebenarnya kan kita enter-enter nih. Sebenarnya ada cara cepat untuk ngebentuk package JSON. Caranya, coba saya hapus dulu. Misalnya nih, yaitu npm init. Jadi dia bakal ngiyasin semua pilihan yang diminta gitu. Nah, baru di sini kita bisa ubah-ubah
karena di sini lebih cepat gitu. Kalau kalian perhatiin, di sini ada main. Main itu entry point kita. Jadi, karena tadi kita ngebuat pertama kali nama filenya app.js, jadi dia di main-nya juga bakal kebentuk isinya app.js gitu. Ini ada script juga. Ini kalian diamin dulu aja. Nah, untuk sekarang di app.js kita coba dulu console log untuk melihat hello world. Nah, kalau kemarin-kemarin pernah dikasih juga untuk jalanin kan bisa pakai Node, gini app.js. Nah, ada cara juga karena kita pakai npm, kita bisa masukin sebagai script di sini. Nah, di sini Node.js. Tuh. Cara jalannya gimana? npm start. Nah, dia bakal muncul juga sama kan ya kayak tadi. Nah, selain npm start, jadi sebenarnya npm start ini, script start ini itu kayak spesial script deh dari si npm tersebut. Jadi ada beberapa special script kayak gini nih. Ada start, ada test. Cuman misalnya kita kalau mau buat custom, misalnya dev, itu bisa. Contohnya nih, misalnya ya AWS juga. Cuman cara jalaninya itu sedikit berbeda. Kalau tadi kita pakai npm start, kalau mau jalan yang ini, kita pakai namanya npm run dev. Nah, sama aja dia bakal jalanin sama, cuman perlu kita tambahin run gitu. Ini saya clear aja. Nah, kalau udah bisa, sekarang kita bakal menginstal Express kita. Frameworknya Express.js tadi. Caranya gimana? Kita pakai npm install atau pakai npm i aja. Kemudian kita dash save atau s, kemudian Express. Nah, selagi nunggu install, kalian bisa juga melakukan isi pada font yang ada di depan kalian ini. Nah, kalau udah jadi, kalau udah selesai install, dia bakal ngebentuk nih. Yang pertama ada folder Node module. Isinya adalah library-library yang kita install dalam proses npm install tadi. Contohnya tadi, walaupun kita cuma install Express doang, cuman sebenarnya di dalam Express itu ada banyak. Bisa library-nya, ada ini nih. Berapa kalian bisa lihat sendiri di Node module kalian. Nah, kalau ada juga nih, ada kebentuk package log.json. Sebenarnya ini untuk kayak ngatur dependensinya gitu. Cuman kalian bisa hiraukan aja. Tapi kalian kalau bisa jangan diganti-ganti gitu. Nah, setelah kita install tadi, kita bakal pakai Express kita. Caranya, kita panggil aja menggunakan sintaks require. Nah, di sini bentuknya isinya string, jadi kita pakai aja Express. Kemudian kita panggil Express. Nah, di sini kita bakal nge-listen misalnya, di sini sebenarnya ada dua, yang biasanya dipakai ada dua parameter. Yang pertama itu adalah port number. Kalian lihat nih port number. Port number itu biasa, jadi misalnya server kita jalan, itu ada di port berapa gitu. Di sini saya pakai 3000. Nah, callback itu yang bakal ngejalanin setelah metode ini dijalankan gitu, entah itu error atau enggak. Nah, parameternya sendiri ada namanya error. Kalau udah, kita bakal validasi dulu nih, apakah errornya ada. Kalau nggak null, kita bakal proses exit dengan statusnya satu. Status atau code ini maksudnya itu satu itu biasanya untuk error.
Kalau enggak, kita bakal console log server running. Please check localhost 3000. Nah, untuk ngejalaninya, kita bisa pakai node app.js atau di sini saya pakai npm run dev aja. Nah, kalau kalian lihat, ini udah jalan nih gitu. Di sini kalau kalian lihat lagi, ini bukan ngehang ya, tapi udah jalan terus dia lagi menunggu nih. Karena di node itu, Node.js, itu dia mainnya sistemnya event-event gitu. Jadi dia manggil app listen, kemudian ada handler ini callback. Nah, kemudian dia ngeregisterin sebagai event nih. Jadi ketika ada apa-apa, dia bakal ngecari event-event gitu. Untuk itu sebenarnya nggak usah terlalu pusing, paling ntar kita ambil berjalan gitu. Nah, kalau udah, yang pertama kita bakal ngebuat yang namanya routing. Caranya adalah kita pakai yang namanya method use. Nah, di sini ada dua parameter. Yang pertama itu adalah root-nya. Misalnya nih, /home. Nah, yang kedua itu handler. Ada handler request, ada RTS, response, ada juga function next. Cuman di sini kita nggak pakai next, jadi kita hapus saja. Kita buka. Nah, di sini kita console log. Misalnya, welcome to home. Nah, perlu diketahui juga, kalau kita ada perubahan code, kita harus melakukan rerun lagi. Dan caranya gimana? Kita Ctrl C aja, kemudian dia bakal nanyain, kita terminate, iya aja, yes, itu. Terus kita npm run dev lagi. Nah, kalau udah, sekarang kita ke browser kita. Saya buka browser. Misalnya nih, kita ketikkan localhost 3000. Cannot get. Nah, kalau kayak gini artinya karena routingnya nggak ada. Rootnya nggak ada. Karena yang ada di aplikasi kita cuma ada /home gitu. Jadi kita masukin aja /home. Nah, kalau kalian lihat, ini loading mulu. Ini kalian diam aja untuk sementara. Tapi yang perlu kalian perhatiin adalah di sini, di terminalnya. Kalau kalian lihat, ya ada welcome home. Artinya, handler ini, atau callback ini, dia ngejalanin kalau ada si user melakukan hit ke root ini. Contohnya yang tadi, kita buka di browser /home, kemudian dia bakal ngejalanin console log ini. Gitu. Nah, misalnya nih, kita normalnya kan kalau kita buka website ya, dia kan si server bakal nge-return sesuatu. Nah, ini di tempat kita ini masih diam mulu nih. Kita bisa pakai namanya response dot. Misalnya di sini saya pakai send aja dulu. Send itu biasanya bentuknya teks. Misalnya bisa HTML, teks HTML gitu. Atau di sini saya hello aja deh. Nah, saya rerun lagi npm run dev. Nah, kalau udah ya kita refresh, nah dia bakal muncul nih. Hello aja deh. Respons yang kita send ini hello aja ini. Gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau kalian lihat, di sini ada dua nih. Ada dua param. Yang pertama request, ada response. Kurang lebih gambarannya kayak gini. Kalau kalian lihat, misalnya ini ada server. Jelek. Oke. Ini ada misalnya klien kita atau browser kita. Nah, browser kita nge-hit server, dia bakal ada namanya request. Nah,
semua hal yang berhubungan dengan koneksi ini ada di dalam objek request. Gitu. Nah, kalau dari server ke client, itu biasanya response. Jadi semua hal yang berhubungan koneksi ini, itu bisa kita pakai namanya dalam objek response tersebut. Gitu. Kurang lebih begitu. Nah, tadi kita udah pakai yang recent. Sekarang kita bakal pakai yang JSON aja. Jadi JSON ini biasanya kita bakal masukin JavaScript object. Contohnya misalnya pet-nya string home. Itu. Misalnya message. Misalnya adalah welcome to homepage. Nah, kita bakal rerun dulu. Nah, kalau udah jalan, kita refresh deh. Nah, dia bakal nge-return JSON gitu. Nah, untuk mempermudah development kita ke depannya, kita bakal pakai satu package lagi, namanya Nodemon. Seperti yang kita tahu tadi, misalnya kita ada ubah-ubah code di sini, itu kan tadi kita butuhin untuk Ctrl C, terminate dulu, kemudian npm run dev lagi. Nah, kalau pakai Nodemon ini, kita nggak perlu rerun lagi. Jadi kita cukup save, kemudian server kita akan auto restart lagi gitu. Caranya gimana? Kita tinggal install aja. Install. Kita bakal install di development dependency. Jadi development dependency itu nggak bakal ikut ke deployment nantinya. Namanya Nodemon gitu. Nah, kalau udah kalian cek aja di package JSON kalian, itu ada Nodemon. Untuk memakai Nodemon itu, kita ubah aja nih di script dev kita tadi, kita pakai Nodemon app.js. Sekarang kalau kita coba, kita clear dulu npm run dev. Nah, dia bakal kayak gini. Cara untuk ngeceknya, kalian coba aja nih, kalian enter. Kalian kalau kayak dia kayak unsafe gini, kalian save nih. Nah, dia bakal nge-restart sendiri servernya. Selain kita lebih gampang, nggak perlu restart lagi, lebih cepat juga nantinya gitu. Kita refresh. Misalnya kita cobain nih, kita tambahin satu lagi, misalnya data. Saya nol aja. Kita refresh. Nah, dia bakal muncul juga nol gitu. Oke, itu kurang lebih pakai respon JSON. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin sekarang kita bakal coba buat routing satu lagi dengan nama jangan deh. Misalnya admin home direct res. Kita bakal res JSON aja. Ini saya bakal copy aja dari tadi. Sini ke sini. Plus admin. Welcome to admin homepage. Nah, kita coba aja. Kita tambahin di depannya admin. Nah, dia udah muncul nih. Admin home. Nah, misalnya kita tambahin lagi satu lagi. Admin list, coba. Page. Kita masukin aja. Nah, udah juga, oke. Nah, kalau kalian lihat, ini ada kesamaan kan di antara routing ini. Ada prefixnya itu ada admin. Nah, dari sini kita juga bisa pakai dari Express untuk melakukan grouping. Nah, di sini saya bakal
ngebuat satu folder aja biar rapi, namanya roots. Nah, di dalam roots ini saya bakal buat namanya admin.js. Di dalam admin.js kita bakal ambil lagi express wire. Nah, kita ambil, tapi di sini bakal yang kita pakai yaitu router. Express router. Nah, di sini kita bakal pakai router use dulu aja. Kita pakai, misalnya saya cut aja dulu ke sini. Nah, kita pakai di sini. Nah, di sini saya cut adminnya. Dan di sini saya cut lagi. Nah, ini kita pakai router. Nah, kita bakal nge-export modul ini, routernya tersebut. Jadi modul export ini membuat file admin.js ini bisa dipakai oleh file JS lainnya, gitu. Menggunakan require tadi. Untuk manggil kayak local file gitu, kita bisa pakai require. Kita pakai dulu deh, namanya admin root require. Nah, kita bakal pakai titik /root/admin. Nah, kalian bisa perhatiin kalau untuk package-package yang biasa kita install atau misalnya core module dari Node.js itu nggak ada titiknya nih. Nah, kalau ada titik itu biasa untuk file dari aplikasi kita, local application file kita. Di sini juga sebenarnya kalian bisa tambahin JS, tapi kalau kalian ikutin autocomplete dia nggak ada JS juga nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita bakal nge-attach admin root ini ke aplikasi kita tadi. Caranya kita pakai use saja. Use. Kita kasih prefix-nya yaitu misalnya admin. Nah, isinya ini adalah admin root. Nah, kalau kalian coba lagi, kalian refresh, nah ini masih bisa kan ya, gitu. Jadi kurang lebih di sini itu kita buat dulu root terpisah, yaitu /home/list. Kemudian kita export root ini, kemudian kita masukin ke semua root ini, ke semua yang dari prefix admin/admin ini. Makanya kita bisa pakai kalau di sini /admin/home. Kalau yang ini /admin/list. Nah, kalau kalian lihat tadi kita semuanya rootnya kita pakai use. Ini use, ini juga use. Nah, sebenarnya ini nggak baik. Kenapa? Use ini bisa dipakai untuk berbagai request. Jadi di HTTP itu ada beberapa request yang sering dipakai, yaitu ada get, ada post, ada patch, ada put, ada delete. Nah, ini secara umum metode-metode HTTP-nya, get itu biasanya untuk melakukan narik data. Contohnya narik list dosen, narik list student gitu, narik list user. Nah, post ini biasanya dipakai untuk melakukan suatu proses nambah data gitu. Contohnya klien atau aplikasi itu mau menggunakan API ini untuk menambahkan data student atau nambah data user gitu. Patch, misalnya patch itu untuk update. Sebenarnya update itu bisa patch, bisa put. Untuk patch itu melakukan update ke beberapa data.
Kalau put itu data tersebut di override. Jadi secara keseluruhan data itu bakal ditimpah. Contohnya gini, misalkan ada username, ada gini aja deh. User itu kan ada name. Misalnya ada name, age. Nah, kalau di patch dia bisa update sebagian, misalnya name doang. Kalau di put dia bukan bisa, tapi secara seharusnya dia bakal nge-update name dan age-nya, jadi ditimpa gitu. Kenapa saya bilang tadi seharusnya? Karena ini menunjuk ke konvensionalnya. Karena di sini kita bakal ngebuat RESTful API yang mana secara umum ada beberapa metode-metode ini yang bakal kita pakai gitu. Nah, jadi untuk ini kita bakal pakai aja yang namanya get. Get itu cara gampangnya kalian bisa get itu bisa dicek lewat browser. Contohnya adalah home. Nah, coba misalnya tadi kan ada beberapa misalnya nih, kan tadi ada misalnya post. Nah, post patch put delete ini kita nggak bisa nih cobain. Kita cobanya bisanya nanti pas kita pakai postman gitu. Kalau kita paksa pakai post di sini, kalau ketika kita slash home ini, kalian coba, nah cannot get home. Karena biasanya browser cuma bisa get doang gitu. Jadi kita ubah aja get. Di sini kita juga ubah get. Nah, kenapa di sini saya masih use? Karena use ini kayak semacam abstrak method. Jadi dia bisa untuk nge-mount router yang ada di Express atau bisa juga untuk kita ngebuat root kita sendiri kayak tadi gitu. Nah, sekarang kita bakal coba buat satu root lagi yaitu user. Kita tarik dulu Express-nya, require Express. Kemudian kita ambil rootnya, router router. Kemudian kita export aja dulu router. Nah, kita bakal masukin user root user terus user root. Nah, sekarang kita cobain buat satu get router get misalnya res misalnya kita bakal res JSON message welcome testing root aja deh. Nah, sekarang kita cobain aja ke user tes. Nah, udah masuk. Jadi yang tadi admin ini kita close dulu aja. Jadi kita bakal pakai yang ini. Namanya user root. Nah, di root user ini kita bakal coba untuk simulasiin proses create, read, update, delete. Create, read, update, delete. Yaitu kita bakal ngecoba kita bakal create user dengan metodenya post. Kemudian kita bakal coba read user dengan metodenya get. Kemudian kita bakal update
dengan metodenya patch update user, kemudian ada juga delete dengan metodenya delete. Nah, paling kita buat dulu get. Biasanya kayak gini. Kita get, kita buat aja contoh. Misalnya di sini fonts users. Ada beberapa users, contohnya ada name, Evan, role IT. Misalnya ada juga kita copy aja deh. Dari sini aja kan. Copy paste aja. Echo. Nah, di sini get user. Kita bakal coba data users. Sekarang ini saya copy dulu. Kita coba di rootnya. Nah, kalau kalian lihat ini udah bisa. Nah, sekarang root get kita udah jadi. Sekarang kita tinggal tambahin aja post, patch, dan delete. Tambahin yang post dulu. Kita post. Kita rootnya add aja tambah. Message isinya paling add user aja. Data kita buat 0 aja. Terus kita buat patch update as kita copy aja tadi responsnya, tinggal kita ganti jadi update. Yang terakhir adalah delete. Kita ganti juga message-nya jadi delete aja. Kalau udah, nah sebenarnya di HTTP request ini ada 3 cara untuk nge-transport data atau parameter. Yang pertama ada namanya pakai query string. Yang kedua ada namanya lewat body. Yang terakhir bisa melalui param. Nah, bedanya apa? Saya bakal contohin dulu. Kalau untuk contohnya mungkin saya bakal pakai satu lagi deh, root contoh. Get. Misalnya adalah testing data. Data aja deh. Right. Kita contoh di sini. Testing add user. Kita coba dulu di data. Nah, udah masuk. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan ada 3 cara. Yang pertama lewat query string, ada param, ada body. Nah, untuk query string itu contohnya gimana? Contohnya gini. Misalkan kita ada localhost 8080 user data. Nah, query string itu bakal diawali dengan tanda tanya. Jadi misalnya data, misalnya user ID sama dengan 2. Nah, ini key-nya, ini value-nya. Nah, tapi setelah tanda tanya ini adalah query string tersebut. Kalau param,
itu dia bakal bentar ya, kita bagusin dulu. Param itu localhost class 2 gitu. Kalau body jarang di get, biasa untuk post, untuk paste, delete itu bisa pakai body. Cuman di get itu nggak bisa pakai body gitu. Bisa sih, cuman kalau pakai browser kita nggak bisa simulatinya. Nah, untuk body URL-nya tetap, cuman nanti ada field di request-nya body itu ada kayak data bla 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 gitu. Nanti bakal kita contohin juga. Cuman yang bakal kita contohin sekarang ini untuk lewat browser dua ini dulu. Yang lewat body kita akan contohin lewat Postman. Nah, untuk query string kita contoh ini, kita bisa console log sebenarnya di sini, console log rect query. Nah, kalau kalian buka browser kalian, misalnya nih, kita buat query stringnya misalnya user ID sama dengan 2. Nah, dia bakal terima nih, objek user ID 2. Nah, kita bisa juga, kita parse objek ini aja deh, objek query string query. Nah, kalau kita coba lagi, di sini kita bisa akses nih query string titik user ID atau pakai ini user ID. Contohnya ini tekan saja deh, let user ID query string user ID. Console log user ID. Nah, dia bakal dapatkan 2. Kalau kita ganti, misalnya 4. Nah, dia bakal dapat 4. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Query string juga bisa banyak nih. Contohnya nih, misalnya saya lepas lagi. Misalnya ada 2, ada lebih dari data yang mau di transfer atau dikirim. Kita bisa pakai dan misalnya message. Hello there. Enter. Nah, dia bakal ada juga nih message. Kita bisa ambil juga kayak tadi sama. Nah, untuk ambilnya mungkin saya bakal ganti. Bisa kita pakai kayak gini. User ID message right query. Jadi ini namanya object destruction. Jadi kita bedah gitu query-nya karena berbentuk objek ini. Terus user ID kita masukin ke sini, message kita masukin ke sini. Nah, di sini kita bisa hapus nih. Jadi kita tinggal copy, tinggal pakai aja variabel ini. Save. Kita lihat tuh dia adakan 2 hello there gitu. Nah, ini bisa banyak juga, kalian bisa tambahin n dulu. Nah, untuk selanjutnya kita bakal coba misalnya ini aja. Kita bakal coba router param res. Nah, kalau di param itu kan kita nggak pakai tanda tanya lagi nih, cuman kita pakai slash. Cara gimana? Jadi kita perlu tambahin di kondisi di routing kita. Kita slash, kita titik 2, nama variabelnya nanti yang dapat kita akses. Contohnya ini misalnya 2 nih, kita pakai aja misalnya user ID. Nah, di sini kita bisa console log rect params. Nah, kalau kita ke param, misalnya
2. Nah, dia bakal muncul juga nih, param user ID 2. Misalnya 4. Tuh. Ini juga bisa banyak, nggak satu. Kita bisa slash lagi, misalnya message. Nah, refresh dulu. Saya tambahin hello Excel. Nah, dia bakal muncul juga hello Excel gitu. Kalian bisa tambahin lah banyak-banyaknya, bisa begini juga gitu. Ini sama aja kayak tadi, kita pakai object destruction, rect params, user ID, message. Kita coba. Ini i-nya gede, typo. Nah, udah bukan 4 hello Excel gitu. Kurang lebih ini untuk query string dan param. Nah, karena body ini kita nggak bisa uji coba di sini, jadi kita langsung aja ke Postman untuk sekalian uji coba parameter lewat body tadi. Kirim data lewat body. Kita buka aja Postman kita. Nah, kalau udah kebuka, kita add aja baru. Nah, jadi di Postman ini, itu tools untuk kita ngetes-ngetes nih, untuk nge-head API kita, atau nge-head API lain gitu. Jadi, ini untuk nge-simulate HTTP request gitu. Ini kalian bisa pilih juga, ada banyak metodenya. Cuman yang kita pakai kayak tadi, get, post, put, patch, delete itu. Nah, di sini adalah request URL-nya. Atau bisa dibilang juga endpoint. Atau yang kita masukin di sini tadi nih. Nah, sebagai contoh, mungkin kita langsung aja kita masukin. Misalnya tadi ada di ini deh. Ini saya masukin ke ini aja deh, rect query. Langsung. Nah, kita bisa masukin di sini dengan metode get, kita pasang localhost 3000 user query string. Ada juga tadi apa ya, user ID ya. User ID dan param. User ID itu 4. Param itu bukan param deh. Message, sorry. Message hello. Nah, kalau kalian lihat di sini dia langsung ke param dengan ada tulisan query param. Ini nama lain juga query string gitu. Nah, kita coba aja send. Nah, dia bakal nge-return kayak gini. Hello, testing user. Kurang lebih sama kayak browser kita, karena di browser kita pakai get. Nah, sementara, seperti yang saya bilang tadi, di sini kan ada beberapa metode yang nggak bisa. Contohnya, update dan delete. Kalau di browser, kita coba, contohnya nih, update. Ya nggak bisa nih, karena cuma get doang di browser. Nah, kalau di Postman, kita bisa. Contohnya kita bakal pakai update misalnya. Update. Kita pasang dulu put. Sorry. Page. Nah, dia bakal muncul nih responsnya. Gitu. Itu jadi ini salah satu kenapa kita pakai Postman, karena bisa kita testing untuk testing-testing ginian. Nah, tadi kita udah mengenal query string, ada param juga. Sekarang kita coba complete aja yang tadi deh. Misalnya di yang user. Yang user add, sekarang kita bakal coba
pakai namanya di body. Coba ya kita contohin sekarang kita buka aja post add. Nah, kalau kalian lihat di sini ada beberapa tab, ada param, ada authorization, ada headers, body, ada bla 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 yang lain juga. Cuman yang kita fokus adalah di sini. Authorization, sorry, di body sama param. Authorization dan headers ini bakal dibahas di pertemuan lanjutnya gitu. Nah, di body ini sebenarnya ada banyak nih. Cuman kita pilih aja yang ketiga nih. Kalau udah kita masukin aja misalnya ya user ID. Nggak usah kita ID aja, misalnya 1. Nggak usah deh. Name, misalnya Stepan Febrian. Kemudian ada role, misalnya backend. Nah, sekarang kita send aja. Oh ya, kita coba di sini. Kita console log direct body. Kita send. Nah, di sini ternyata masih undefined. Kenapa undefined? Karena untuk mengakses body, kita perlu satu yaitu kita pakai function bawaan express juga di sini. Kita mount dulu press encoded. Nah, ini kita specify aja optionnya extended to true aja untuk saat ini. Sekarang di body kita send. Nah, kalau kalian lihat di sini kita kebaca nih di body kita kan udah set name Stepan Febrian role backend facial. Nah, di sini udah kebaca juga name itu. Nah, setelah ini kita baru bisa nih kita akses contohnya gini. Misalnya name role rec body. Nah, di sini kita bisa melakukan operasi logic kita lah. Kita misalnya kita mau add ke database. Untuk saat ini nggak kita praktekin, nanti ada sesinya sendiri. Cuman yang perlu dilihat adalah cara untuk ngambil data dari body itu. Untuk set, untuk ngambilnya. Nah, mungkin kita bakal apain gini, message data successfully. Di sini kita lagi aja returnnya. Nah, sekarang kita coba pesan lagi. Nah, kalau kalian lihat ini udah jalan semua nih. Udah oke. Sekarang kita lengkapin aja metode-metode tadi yang dibawa. Update. Nah, kalau update itu sama aja kayak tadi add. Cuman kalau update, kita pakai kayak gini aja. Ini user ID. Nah, di body-nya kita bakal nyantumin apa aja yang mau kita update nih. Jadi, const user ID dari rec params. Nah, untuk body-nya, misalnya diupdate name atau role ya, dari rec body. Nah, kurang lebih coba kita console log aja. Misalnya user ID, name, role. Nah, sekarang coba kita ke Postman, kita new tab aja. Ini saya copy aja biar cepat.
update. Kita melakukan patch. Misalnya di sini adalah namanya misalnya ID-nya 2. Pasang aja dulu coba. Ya, kita return aja. Kita message, tambahin. Update user successfully. Ini saya pindahin aja, ini saya hapus aja deh tadi. Nah, paling kita tambahin user ID. Nah, di sini kita pakai spread operator. Jadi ini kayak sekalian kenalin juga. Jadi dia bakal ngambil objek body terus ditebarin di sini nih di objek yang baru. Jadi dia kayak dia ngebuka dulu name role, dia masukin ke sini. Jadi objek ini kalau kalian kita tulis ulang itu sama aja kayak gini. User ID, rect body name, rect body role. Nah, lebih ringkas dan lebih enak dipakai gitu. Kita langsung aja kita cek. Misalnya kita masukin di body, kita set formnya, tipe datanya, misalnya name, Stepan, Febrian. Misalnya role-nya role backend. Ada yang salah, user ID not defined. User ID. Bentar ya. Update. Name, role, user ID. Oh, yang ini nih. Ada typo lagi. Save dulu. Kita coba lagi. Nah, ini nih kurang lebih kayak gini hasilnya. Yang update udah komplit. Sekarang kita cobain yang delete. Yang delete sama cuman kita pakai param aja user ID. Tinggal sama aja kayak gini sebenarnya. Nah, user successfully write param saya. Nah, kita buka aja delete 2. Kita send. Apa nih? Cannot delete. Oh, sorry. Saya belum ini. Delete. Nah, dia udah ke delete. Anggapannya begitu. Ini kurang lebih routingnya udah oke, metodenya udah juga gitu. Nah, API kita sebenarnya udah jalan, cuman ini masih digabung nih rootnya sama handlernya. Lebih bagus lagi, ini dipisah gitu. Nah, untuk misalnya gampang, kita buat satu folder lagi aja di luar di root controllers. Biasa dinamain controllers. Kita buat aja namanya user juga. Nah, misalnya di sini saya ada beberapa, misalnya ada add. Saya copy dulu, copy, cons add user. Nah, kita modul exports add user. Ini yang add. Biasanya juga kalau saya suka kayak gini. Saya ada akses. Saya public. Kalian bisa juga tambahin misalnya root. Misalnya user
add gitu. Ini preferensi sih, teman lebih enak gitu. Nah, sekarang kita masukin juga di sini cons atau enggak ini aja deh, biar enak, bisa controller require. Nah, kita cari dulu tadi, kita petik 2 untuk ke root folder kita, ke controller, kemudian ke user. Yang add tadi kita ganti nih ke user controller, add user. Nah, untuk get-nya kita copy aja nih. Kita copy, kemudian kita buat get user. Kita pastein aja. Ini get user. Ntar. Get user cons. Salah. Ini nggak perlu. Nah. Nah, tinggal kita pakai aja user controller get user. Sama kayak tadi yang update juga. Hapus saja cons get user. Nah, get user. Kita pakai get controller update user. Untuk delete yang terakhir kita juga bisa pindahin. Cons delete user. Nah, kemudian delete user. Delete user. Nah, udah kita ini, sekarang kita coba testing lagi. Kita coba delete, masih bisa. Add, masih bisa. Add, masih bisa. Yang get sekarang, tinggal coba. Kita get-nya dengan /user doang. Nah, masih bisa juga. Sip. Artinya datanya udah oke. Kita udah pisahin juga root-nya sama controllernya atau handlernya, jadi lebih enak dilihat gitu. Nah, kurang lebih itu aja materinya. Jadi, kayak saya buat summary aja gitu. Jadi hari ini kita udah belajar nih cara ngebuat root, yaitu kita tinggal pakai get aja. Misalnya kita specify path-nya nih misalnya. Nah, selain itu kita juga udah buat routing dengan metode pakai express router, yang mana pakai user ini. Kita pakai router, kemudian routernya kita ekspor, kita mount ke dalam express use ini, seperti ini. Nah, kita juga udah belajar untuk parsing data-data yang dikirimkan dari request. Ada 3, yaitu dari query string, ada param, ada body. Khusus untuk body, kita perlu menambahkan ini, satu line ini. Jadi kita secara default, Express itu aplikasi kita nggak bisa ngebaca body. Jadi kita perlu nge-parse dulu, baru bisa kebaca tuh. Kita juga nambahin package namanya nodemount. Ini untuk gampangin kita, jadi kita nggak perlu restart secara manual. Kita juga ada buat root dengan berbagai metode yang bakal kita pakai. Ada post, ada get, ada patch, ada delete. Kita juga udah memisahin root kita dengan logic kita atau handlernya. Jadi handlernya kita masukin ke dalam folder baru gitu, dipisahin. Namanya controller gitu. Nah, secara overall ini udah jadi barebone-nya atau boilerplate yang bakal kita pakai ke depannya nih. Kurang lebih ke depannya bakal kayak gini.
palingan nantinya kita bakal nambahin nih, mungkin untuk koneksi ke database, untuk misalnya untuk share file segala macam, untuk security-nya. Nah, tapi untuk minggu ini gitu aja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah nonton. Ada sedikit ralat. Ternyata di bagian ini code-nya itu nggak nge-return error di callback-nya. Jadi ketika saya pakai port yang udah digunain, dia bakal kebentuk kayak gini nih. Nah, ada caranya, kita akan ubah sedikit code kita di sini. Misalnya, ini kita hapus dulu, kita terus konsol aja dulu. Terus initializing server. Nah, kemudian kita bakal catch nih, pakai event on. Eventnya namanya close. Nah, di close ini baru dia, sorry, bukan close, tapi namanya error. Nah, di error ini baru dia bakal dapat errornya nih. Nah, di sini baru kita bisa pasang if, nggak usah deh, karena code ini cuma ngejalanin ketika ada event error gitu. Jadi konsol aja server error. Kita bakal proses exit 1. Nah, terus gimana kalau kita mau ngasih tahu server kita jalan nih? Kita pakai event yang namanya listening. Nah, di sini dia bakal jalanin contohnya nih, console log server running, please check localhost 80 misalnya ya. Nah, di sini 80. Nah, 80 ini di tempat saya itu udah kepake. Jadi dia error nih. Jadi pertama kita kasih tahu dulu kalau server kita sedang dibuat gitu. Nah, terus ketika mau dibuat ada error. Nah, dia bakal ngejalanin kode ini nih. Nah, sebaliknya misalnya kalau 3000 saya cobain restart. Nah, dia bakal ngejalanin dulu. Dia bakal nge-initialize dulu. Nah, terus ketika mau dibuat, jika ada error, dia bakal ngejalanin ini. Tapi karena 3000 nggak ada error, di port 3000 saya nggak ada error, dia bakal ngejalanin event ini. Oke, sekian. Terima kasih.